bahwa berbicara rasa sosial yang dimiliki oleh orang dahulu, kaum muhajirin dan kaum ansar ini berbeda dengan kita di sini, dengan hari ini ya. Padahal hakikatnya dengan hadirnya media sosial ini, dengan hadirnya teknologi hari ini, itu harus mempererat, ya harus benar-benar kembali mempererat silaturahmi dan persaudaraan kita. Kenapa demikian? Karena memang hari ini kita bisa melihat bahwa perubahan sosial, budaya sosial, ya, dengan penggunaan media sosial yang masif di tengah-tengah kita hari ini, Tengku Mustafa, ya memunculkan stigma bahwa ada rasa kebersamaan dan ada nilai gotong royong yang hilang di antara kita karena media sosial ini. Padahal hakikatnya dengan hadirnya teknologi ini, dengan hadirnya media sosial ini, kita bisa menyampaikan ide-ide kita dan menyampaikan sesuatu yang kemudian itu bisa mempererat antara kita, mempersatukan antara kita. Misalnya mempersatukan antara kita dengan anak rantau yang ada di Malaysia, atau mempersatukan antara pemuda-pemuda desa. Mempersatukan, hakikatnya itu hadir media sosial mempersatukan pemuda-pemuda kita. Misalnya hari ini ada pemuda di kampung A, mereka bersatu dalam satu wadah media sosial ini. Apa yang harus mereka lakukan untuk kampung mereka yang terbaik? Misalnya mengumpulkan dana infak untuk membangun satu unit rumah yang saudara kita ada, misalnya namanya B, yang kemudian dia butuh bantuan. Anak-anak muda ini kemudian bersatu dalam satu wadah, yang kemudian mereka patungan untuk membantu rumah orang tersebut. Hakikatnya hal-hal seperti inilah yang kemudian harus direalisasikan, Tengku Mustafa. Karena hakikatnya kita memang sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian, Tengku Mustafa. Kenyataannya seperti itu. Manusia ini tidak bisa hidup sendirian tanpa ada manusia yang lain. Apakah dia kaya atau dia miskin? Misalnya orang kaya, bagaimana dia bisa hidup sendirian seakan ini dunia punya dia sendiri dan tanpa orang lain? Ini tidak bisa terjadi di muka bumi ini. Karena di samping kita harus saling membantu, kita juga membutuhkan antara kita. Orang kaya butuh kepada orang miskin juga butuh kepada orang kaya dalam hal sosial budaya kita, dalam hal kemasyarakatan. Ini sangat penting. Maka hari ini dalam Islam sudah 14 abad yang lalu, Tengku Mustafa mengajarkan kepada kita, misalnya dalam hal bantu-membantu, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini apa? Di sini ada rasa sosial di antara kita. Semua orang hakikatnya harus ingin memberi, bukan menerima. Sehingga ayahanda kita pernah sampaikan dalam hal membangun rumah layak huni untuk BMU ini, untuk orang-orang miskin ini, bukan hanya orang kaya yang bisa berinfak. Orang miskin sekalipun dalam program 10.000 ini bisa berinfak. Mereka hari ini berinfak untuk orang lain. Mungkin di kesempatan yang lain orang lain akan berinfak kepada dia. Nah, rasa sosial ini artinya dengan sabda Nabi ini, kita sebagai orang beriman hakikatnya harus punya rasa ingin selalu memberi. Seperti itu, harus selalu ingin memberi, bukan menerima. Walau dalam posisi kita orang yang menerima, kita tetap juga memberi dengan kemampuan kita. Tetapi ketika kita menerima, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita tanamkan. Begitu juga hari ini dengan kaum milenial, anak muda seperti kita, Tengku Mustafa ya. Kita masih muda ya kan. Hari ini berapa banyak media sosial yang bisa mempersatukan kita. Betapa mudah hari ini ilmu yang disampaikan oleh para ulama bisa sampai ke dalam ruang kita, sampai di dalam kamar kita, bahkan sampai ke dalam kantong kita. Hari ini begitu mudah kita belajar agama, begitu mudah kita mempererat tali silaturahmi. Misalnya Tengku Mustafa, kita punya saudara di Malaysia, atau kita punya saudara di luar daerah, ya kita tinggal mencari nomor dia, kita tinggal mencari nama dia di media sosial, kemudian kita saling sapa. Itu hakikatnya yang harus terjadi. Artinya silaturahmi ini bukan hanya bertemu fisik, tetapi mempererat
kasih sayang antara kita. Apakah kita pernah terbayang bagaimana saudara kita di kampung halaman? Apakah kita pernah terpikirkan bagaimana saudara kita yang di sana? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana kesehariannya? Bagaimana pekerjaannya? Ya, ini rasa yang hakikatnya perlu kita bangun kembali, rasa kepedulian kita. Rasa kepedulian kita. Apalagi tetangga kita tuh Mustafa, tetangga kita. Misalnya hari ini ada satu tetangga di kampung A. Di kampung A itu setelah dideteksi oleh pemerintah misalnya, punya 2 rumah yang tidak layak huni yang perlu dibangun. Kalau ada di kampung tersebut 150 kakak, kalau kita sama-sama patungan misalnya kita infak 100.000 per kakak untuk membangun rumah saudara kita. Saya kira itu selesai masalah. Semua kampung seperti itu yang dilakukan. Setiap daerah, setiap desa dan kampung kita punya rasa sosial semacam itu. Setiap rumah yang tidak layak huni kita duduk rapat bersama. Bagaimana kita bisa membangun rumah saudara kita ini. Ada anak yatim di kampung tersebut. Misalnya di Hari Megang. Bagaimana kita bersatu bersama kemudian membelikan daging kepada anak yatim tersebut. Begitu juga kita melihat ada janda tua di kampung tersebut yang tidak lagi ada yang mencari nafkah. Bagaimana kampung ini bisa memfasilitasi mereka dengan dukungan-dukungan pemerintah hari ini. Ini hakikatnya perlu kita punya ide ini tunggu Mustafa. Pemuda-pemuda kampung harus duduk bersama untuk menjalankan ini. Untuk menjalankan ide ini dengan mudah sekali, dengan sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta itu kampung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyayangi itu penduduk desa-desa di situ karena mereka punya rasa sayang. Karena mereka punya rasa cinta, kemudian Allah mencintai mereka dan memberkati itu kampung. Memberkahi itu kampung ketika mereka panen padi, mungkin Allah berikan keberkahannya. Kemudian mereka tanam sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudian memberikan panen yang luar biasa. Ini kenapa? Karena punya rasa sayang. Tetapi jika kita biarkan itu orang miskin, orang duafa, kita biarkan begitu saja hidup sendiri-sendiri, tawanya sendiri, menangisnya sendiri, ya diamnya sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan. Ketika sudah sampai ini zaman, tunggu Mustafa, rasa kasih sayang tidak ada lagi, Allah juga tidak lagi sayang kepada kita. Akan sampailah kepada kita bala-bala yang kita tidak bayangkan. Musibah-musibah yang tidak kita gambarkan. Apakah itu di daerah kita, di kampung kita, di desa kita, apalagi dalam rumah kita. Saya kira seperti itu. Ini rasa perlu kita kembali kembangkan dengan Mustafa. Kita bangkitkan dalam jiwa kita. Ini harapan kita kepada pemuda-pemuda di kampung untuk bisa menyatukan ini.